Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alvina Gian Sintaning Tias, NPM 21170210064 dari kelas Biologi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang spesiasi berdasarkan buku dengan judul Evolution oleh Mark Ridley. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas diantaranya, yang pertama pengertian spesiasi, yang kedua isolasi geografis, dan yang ketiga isolasi reproduktif. Pengertian spesiasi. Spesiasi adalah bagaimana spesies tanaman atau hewan jenis baru diciptakan. Spesiasi dapat disebabkan oleh isolasi geografis, radiasi adaptif, isolasi reproduksi, atau seleksi alam. Terdapat 3 tipe spesiasi dalam isolasi geografis. Yang pertama, spesiasi alopatrik, di mana spesies baru terbentuk secara geografis terpisah dari nenek moyangnya, seperti yang nampak pada gambar A. Spesiasi alopatrik adalah pembentukan spesies baru karena adanya isolasi geografis. Isolasi geografis disebabkan oleh adanya penghalang-penghalang geografis antara lain seperti sungai, gurun, dan gunung, yang mencegah terjadinya aliran gen dalam populasi tersebut. Contoh spesiasi alopatrik adalah kumbang kayu di daerah Manado dan Sangihe. Yang kedua, spesiasi parapatrik, di mana spesies baru terbentuk dalam populasi yang berdekatan, seperti yang nampak pada gambar B. Dalam spesiasi parapatrik, spesies baru berevolusi dari populasi yang bersebelahan, bukan yang terpisah sama sekali seperti dalam spesiasi alopatrik. Yang ketiga, spesiasi simpatrik, di mana suatu spesies baru muncul dari dalam jangkauan geografis leluhurnya. Spesiasi simpatrik merupakan salah satu spesiasi yang terbentuk dari adanya isolasi geografis. Spesiasi simpatrik merupakan spesiasi yang berasal dari dua spesies yang berbeda, akan tetapi kedua spesies tersebut menempati wilayah geografis yang sama, sehingga sering dianggap saling menyerupai. Salah satu contoh spesiasi simpatrik adalah hiu dan lumba-lumba. Hiu merupakan kelompok Pisces, sedangkan lumba-lumba adalah kelompok mamalia. Karena menempati habitat yang sama, yaitu laut, keduanya sering dianggap sebagai satu kelompok yang sama. Perbedaan antar spesiasi dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu isolasi parazigotik dan isolasi pascazigotik. Isolasi parazigotik merupakan isolasi yang terjadi sebelum pembuahan dapat terjadi, atau tidak ada keturunan yang dihasilkan. Hambatan pada isolasi prazigotik dapat bersifat musim atau sementara, perilaku, geografis atau ekologis, dan juga mekanis. Sedangkan isolasi pascazigotik terjadi setelah pembuahan, yang menghasilkan keturunan tidak hidup atau tidak subur. Hambatan pada isolasi pascazigotik diantaranya ketidakmampuan, infertilitas, atau kerusakan organisme hibrida. Berikut ini merupakan mekanisme isolasi prazigotik. Yang pertama, waktu atau musim. Terjadi ketika dua spesies kawin pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Contohnya, katak yang hidup pada kolam yang sama, tetapi berkembang biak pada musim yang berbeda, atau musim panas dengan musim semi. Yang kedua, habitat atau ekologi. Terjadi ketika dua spesies menempati habitat yang berbeda. Contohnya, singa dan harimau berpotensi kawin silang, tetapi biasanya menempati habitat yang berbeda. Yang ketiga, perilaku. Terjadi ketika dua spesies memiliki perilaku yang berbeda. Contohnya, kelompok burung tertentu yang hanya akan menanggapi panggilan kawin khusus spesies tertentu. Yang keempat, mekanis. Terjadi bila perbedaan fisik menghalangi persetubuhan atau penyerbukan. Contohnya, ras anjing tertentu secara morfologis tidak mampu kawin karena ukurannya. Selanjutnya, mekanisme isolasi pascazigotik yang terbagi menjadi 3. Pertama, ketidakmampuan hibrida.
di mana hibrida diproduksi, tetapi gagal berkembang menjadi kematangan reproduksi. Contohnya, jenis katak tertentu membentuk kecebong hibrida yang mati sebelum menjadi katak. Kedua, infertilitas hibrida, di mana hibrida gagal menghasilkan gamet fungsional atau sterilitas. Contohnya, bagal adalah hibrida mandul yang dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai. Ketiga, kerusakan hibrida, di mana hibrida F1 subur, tetapi generasi F2 gagal berkembang dengan baik. Contohnya, keturunan dari Copepoda hibrida memiliki potensi yang lebih kecil untuk bertahan hidup atau bereproduksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.